Saya sudah bersama Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar yang sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, terima kasih bersedia datang di Kompas TV di program Rosi. Saya sungguh menghargainya. Terima kasih sudah diundang kemari, tapi saya kaget juga lihat tadi tayangan-tayangan itu. Saya pikir mau nanya banyak hilirisasi. Kalau hilirisasi udah banyak Bapak jelaskan. Sekarang orang ingin dengar yang berbeda dari Pak Luhut. Pak Luhut, tahukah bahwa ketika judul Rosi malam hari ini Luhut Binsar Panjaitan jadi calon ketua umum Partai Golkar, saya banyak dapat WA. Dan orang menanti apakah jawaban seorang Luhut Panjaitan. Kita tahan jawabannya Pak Luhut karena saya tahu, banyak orang yang tahu Pak Luhut orang dekat Pak Jokowi, dipercaya Pak Jokowi, dan juga sahabat seorang Surya Paloh. Dan kemarin tanggal 17 Juli mereka bertemu. Ini Pak Luhut ya, mak comblangnya? Enggak, saya enggak tahu. Saya hanya tahu setelah pertemuan. Benar. Ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena pada tanggal 3 Oktober deklarasi Partai Nasdem bahwa akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian seperti komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh berhenti. Tapi tiba-tiba Pak Luhut pada tanggal 13 Desember ketemu di London. Ya, saya ketemu di London itu kan kebetulan. Saya pas ada tugas ke sana, saya tinggal di hotel Four Seasons. Kemudian tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya, dia bilang Pak Surya mau ketemu saya. Ya saya bilang ya ketemu apa? Ya, artinya abis itu setelah 13 Desember 26 Januari tahun depannya ketemulah Pak SP dan Presiden Jokowi. Kelihatan sekali ada aktor intelektual di belakang pertemuan demi pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Enggak juga, sebenarnya orang suka salah ngerti aja. Saya tidak semua juga yang Pak Jokowi buat itu saya tahu, enggak juga. Dan saya juga tidak mau tahu juga, kadang-kadang karena saya pikir kalau tidak ada konteksnya buat apa gitu. Tapi kalau Pak Jokowi dengan Pak Surya itu kan sebenarnya teman baik. Ya, dan saya tahu Pak Jokowi itu ya sangat menghormati Pak Surya, itu yang saya tahu. Jadi itu sebabnya saya juga mau ketemu Pak Surya. Karena udah berapa kali Pak Luhut ketemu sama Pak Surya? 3 atau 4 kali. 4 kali yang ketahuan. Ya memang itu semua. Ya. Pak Luhut, pertemuan kemarin apa maknanya? Ya saya pikirkan juga kenapa sih kalau ada berbeda kita langsung musuhan, kan tidak perlu. Iya kan? Tapi selama ini memang jadi musuhan ya Pak Luhut? Bukan, saya lihat tuh suka di kita ini politik itu kalau sudah tidak cocok langsung musuhan gitu. Tapi saya lihat di Pak Jokowi tidak gitu. Dia orang yang sangat toleran, sangat membuka diri dalam banyak hal. Apalagi sebagai presiden, saya kan mengikuti beliau sebagai wali kota, sebagai gubernur dan sebagai presiden. Jadi saya lihat benang merahnya begitu, bahwa beliau memang seorang yang demokratis, yang seorang mau mendengar dan berani memutuskan dan berani tanggung jawab. Justru karena Pak Luhut kenal dengan Pak Jokowi jauh sebelum jadi presiden dari wali kota Solo, kan memang sejak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, maka dua sahabat ini seperti tidak sedang baik-baik saja. Benarkah keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh karena Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan? Ya kakak beradik kan bisa saja kadang-kadang silang pendapat, kan tidak mesti berkelahi. Dan Pak Jokowi tidak pernah mengedepankan sikap bermusuhan pada siapapun yang saya tahu ya. Beliau selalu santun. Kadang-kadang menurut saya, maaf nih sebagai orang Batak terlalu santun juga. Ya, tapi ya itulah Pak Jokowi. Ya Pak, tapi Pak Luhut tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi sempat gesekan itu karena Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan? Ya bisa jadi karena itu. Bisa jadi karena mereka berdua mungkin ada komitmen apa yang kita juga tidak tahu. Tapi kalau saya sih melihat Pak Jokowi itu sangat menghormati apa yang sudah kita sepakatin. Itu saja.
Karena dalam banyak kesempatan Pak Luhut, Pak Surya Paloh itu begini, apa yang salah dengan mendeklarasikan atau mencalonkan anak bangsa? Apa yang salah dengan mencalonkan seorang Anies Baswedan? Mengapa Pak Jokowi merasa jadi tidak bersahabat atau jadi tidak berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh karena memilih calon yang berbeda dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi? Tidak ada yang salah, itu haknya seorang nyalonkan siapa kan. Tapi mungkin ada perjanjian Pak Jokowi dengan Pak Surya yang ya, kita tidak tahu ya. Ya itu mungkin ada sedikit ya menjadi perbedaan ya. Tapi saya kira mudah-mudahan ya mereka bisa memperbaiki perbedaan itu kan cukup dewasa. Ya, Pak Surya dengan Pak, saya juga kalau ketemu Pak Surya saya pikir beliau memahami masalah itu. Kemarin Pak setelah 17 Juli kemarin ketemu, 2 kali ketemu Pak akhirnya. Tadi saya sudah sempat sebutkan pada tanggal 26 Januari setelah Pak Luhut ketemu di London, lalu kemudian ketemu lagi 17 Juli. Di antara 2 pertemuan ini Pak, kami mencatat begini, pada tanggal 26 Januari pertemuan itu disebarluaskan ke media antara Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh. Tetapi hasilnya kemudian diam 1000 bahasa, terutama dari Pak Surya Paloh. Hanya beberapa petinggi yang mengatakan, oh ini kangen-kangenan. Gimana mau kangen kalau kemudian gak ada yang memberikan statement. Tetapi kemarin pada tanggal 17 Juli, pertemuan itu seyogyanya adalah rahasia. Tetapi tidak ada yang tahu. Tetapi kemudian tanggal 18 Juli ada rekaman suara dan kemudian ada Pak Surya Paloh memberikan konferensi pers dengan sumringah. Ya bagus lah, kalau orang balenan kan bagus. Apa? Kalau orang baik-baik kan, Oh, bagus. baik-baikan. Jadi waktu pertemuan yang pertama belum baik-baik tuh? Ya saya nggak tahu ya, saya pikir ya baik. Pertemuan pertama juga ketemu saya kira baik-baik aja ya, mungkin masih belum terlalu pas mungkin kan perjalanan waktu bisa menyelesaikan banyak. Saya berpikir gini Rosi ya, kita sebagai anak bangsa jangan selalu mengedepankan perbedaan. Ya, karena bangsa ini bangsa besar. Kalau kita berbeda terus kita tidak kompak, bagaimana kita mau maju? Dan kita jangan selalu merasa paling tahu juga atau merasa paling pintar. Semua juga punya plus minusnya. Itu saya pikir yang penting. Dan saya melihat banyak kita politisi kita itu kadang-kadang terus gampang menjudge orang. Padahal dia tidak tahu konteks utuh daripada cerita itu. Pak Luhut, maaf kalau saya misalnya kembali ada sebuah sinyal baik, bertemunya 2 sahabat kembali, kayaknya dari situ kalau dari gesturnya Pak Surya Paloh, kalau orang Medan bilang, udah sur kali kayaknya Pak. Ya kalau Apakah Pak ini Jokowi itu tanda-tanda- kan sebenarnya Rosi bukan orang yang pendendam. Ya, jadi bisa saja terjadi macam-macam ke depan ini. Kita nggak tahu. Apakah Orang kadang-kadang suka nganggap Pak Jokowi, karena dulu hanya wali kota Solo dari elit-elit politik, menganggap bahwa beliau ini enggak, beliau sudah buktikan 8,5 tahun bisa mengatasi berbagai macam masalah. Orang dulu nganggap enteng beliau. Ada juga Pak senior atau petinggi-petinggi yang saya dengar sendiri. Sebelum dulu saya galau kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, mampu nggak nanti membuat foreign policy dan sebagainya. Saya baru balik dari Afrika, di Afrika Selatan, Kongo, juga Kenya. Tadi saya baru Zoom call masih di kantornya Rosi dengan Brasilia dengan juga Kongo. Semua apresiasi pada Presiden Joko Widodo. Bagaimana mainnya beliau mengatur tadi pertemuan-pertemuan dan itu karena hasil daripada pembangunan dilakukan Presiden Joko Widodo. Jadi Pak Luhut sendiri sangat melihat kepiawaian Pak Jokowi memainkan semua peran ini. Ya, beliau Termasuk- sangat menurut saya sangat tajam melihat itu. Termasuk bisa membuat seorang Surya Ya. Paloh kembali ke jalan politik sesuai dengan Pak kembalikan Jokowi. pada Surya Paloh. Ya saya kira mereka kan berteman. Ya kita bersyukurlah kalau mereka baikan. Ya kenapa sih? Ya. Kita harus break, tapi saya mau tanya, sebagai orang dekat Pak Jokowi, sebagai sahabatnya Pak Surya Paloh akan bersama Pak Jokowi atau tetap berbeda jalan politik? Ya kita lihat aja nanti Rosi. Saya kira Pak Surya juga kan tidak mau kehilangan teman, sahabatnya. Ya tidak mau lah dia, ngapain? Apa untungnya dia
tidak bersahabat dengan Pak Jokowi, dia sahabat kok. Bersahabat berarti bersama Ya kita nggak tahu. dalam Anything could pilpres happen. nanti. Politik itu kan susah bisa saja apa yang terjadi. Apa mungkin pembicaraan mereka berdua ada yang kita tidak tahu? Apa semua Pak Jokowi cerita sama saya? Enggak juga lah, orang suka salah Saya nafsirkan. tahu Pak Luhut kan menanyakan ke Pak Jokowi ya, bicara apa tadi Pak? Ya saya tanya, Kata Pak Jokowi, ya kan perlu saya buka di sini. Presiden Jokowi dianggap ingin menjegal capres tertentu. Apa kata Luhut Panjaitan sebagai ODJ, orang dekat Jokowi? Kami kembali sesaat lagi.